Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami ingin mempresentasikan tentang konduksi keadaan tunak satu dimensi. Dengan anggota kelompok yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Muhammad Ali Rahman, yang kedua ada Muhammad Ali Umar, yang ketiga ada Risat Yulianto, yang keempat ada Jafar Maulana Abdurrahim, yang kelima ada Fajar Rahyan Avelio, yang keenam ada Yuda Dewangga, yang ketujuh ada Bagus Ari Prasetyo, yang kedelapan ada Muhammad Kika Setiawan, yang kesembilan ada Kevin Samuel Sijabat, yang terakhir ada Bintang Suryadi. Oke, jadi apa itu kondisi termal? Oke, jadi kondisi termal itu adalah salah satu dari 3 mode transfer yang terjadi ketika ada perbedaan suhu antara dua benda yang saling berkontak langsung. Next, langsung. Tuh, lalu ada definisi mengenai materi kita ini, yaitu konduksi keadaan tunak satu dimensi, yaitu adalah proses perpindahan panas melalui suatu benda tanpa disertai perpindahan massa dalam keadaan di mana tidak ada perubahan suhu seiring waktu, sehingga suhu di setiap titik pada benda tersebut tetap konstan. Ya, selanjutnya ada hukum Fourier. Nah, hukum Fourier itu menyatakan bahwa di laju perpindahan panas atau Q itu sebanding dengan luas panah, perbedaan suhu, dan inverse ketebalan bahannya juga. Nah, jadi didapatkan rumusnya itu di mana Q sama dengan minus K dikali delta Tx per delta X, yang dimana dx dt-nya itu gradien temperatur dan K-nya konduktivitas termal. Ya, next. Ya, selanjutnya ada contoh konduksi termal satu dimensi tentang dinding yang berbentuk geometri sederhana. Jika misalkan suatu dinding nih, kan itu ada jika diterapkan hukum Fourier-nya, maka didapatkan persamaannya dimana Q sama dengan minus Ka per delta X tutup kurung T2 kurang T1 ya. Nah, jika konduktivitas termal itu berubah dan mengikuti hubungan linear dengan suhu, misalkan K sama dengan K0 ditutup kurung 1 tambah beta T, maka persamaannya dapat menjadi seperti yang ada di itu bisa dilihat. Ya, next. Kemudian ada dinding yang berbentuk geometri sederhana. Jadi di sini kita bahas tentang 2 metode yang berbeda dalam proses konduksi panas. Ini di pipa, yaitu konduksi melalui pipa dan melalui isolasi pipa. Jadi untuk yang konduksi melalui pipa itu dalam konteks ini jika sebuah silinder pipa yang homogen dan cukup panjang sehingga pengaruh dari ujung-ujungnya itu dapat diabaikan, maka suhu di dalam pipa akan tetap konstan pada suhu yang TI. Jadi ini mengindikasikan bahwa panas atau energi termal yang akan mengalir melalui pipa tersebut dari satu titik ke titik lainnya tanpa adanya perubahan itu, tanpa perubahan adanya suhu di sepanjang pipa. Terus yang kedua itu konduksi melalui isolasi pipa tadi ya. Jadi ketika memperhitungkan isolasi pipa, suhu di luar pipa atau disebut T0 atau TO, dia akan dipertahankan seragam. Artinya isolasi pipa akan membatasi perpindahan panas ke lingkungan sekitarnya, sehingga suhu di luar pipa akan tetap konsisten pada nilai TO itu sendiri. Jadi secara keseluruhan paragraf tersebut menjelaskan bahwa bagaimana konduksi panas terjadi melalui pipa dan melalui isolasi pipa dalam kondisi tertentu. Maka laju aliran panas dengan cara konduksi dapat dinyatakan sebagai Kika sama dengan TI min TO per RO min RI
kali KA, di mana QK-nya itu adalah laju aliran panas, terus TI-nya itu suhu dalam pipa yang di dalam pipa itu. Terus yang TO-nya itu suhu di luar pipa. RO-nya itu radius luar pipa, RI-nya radius dalam. Kemudian K-nya itu adalah konduktivitas pada bahan pipanya itu. Dan A-nya adalah luas penampang pipa. Satuannya ini kita ambil sebagai watt satuannya. Next. Kemudian ada cangkang yang berbentuk bola dan paralelepipeda. Jadi dalam dunia geometri, bola menonjol karena memiliki rasio volume terbesar dibanding dengan luas permukaan luar. Hal ini membuatnya menjadi pilihan yang umum dalam industri kimia untuk aplikasi suhu rendah, di mana minimnya kerugian panas yang sangat penting gitu. Ketika suhu permukaan dalam luar bola seragam dan tetap, konduksi melalui cangkang bola dapat dimodelkan sebagai situasi steady atau stabil dalam suatu dimensi. Dengan kata lain, bola memiliki rasio volume terbesar dibandingkan dengan luas permukaan luar, sehingga cocok untuk aplikasi di mana minimnya kerugian panas yang sangat penting gitu. Jadi ketika suhu permukaan dalam dan luar bola tetap, konduksi panas melalui cangkang bola dapat dimodelkan dengan stabil itu dalam satu dimensi. Next. Nah, kemudian ada struktur komposit. Nah, di sini di sebelah kanan ada gambar dan juga ada dari rangkaian termal. Itu juga ada struktur dari rangkaiannya. Nah, struktur komposit itu apa sih? Itu adalah lapisan dalam yang bersinggungan dengan gas-gas yang bersuhu tinggi yang terbuat dari bahan yang tahan api. Tuh, nah terus lapisan antaranya ini terbuat dari bata isolasi. Nah, menyusul lapisan luar dari bata merah biasa. Jadi nanti dilapis sama bata itu isolasi. Nah, kemudian rumusnya adalah di mana Q sama dengan TI dikurang T1 per R1 sama dengan T1 minus T2 dibagi R2 sama dengan T2 dikurang T3 dibagi R3, kemudian juga sama dengan T3 dikurang T4 per R4 sama dengan juga T4 per T0 per R5. Atau simpelnya Q sama dengan TI dikurang TO per sigma dari N sama dengan 5 dan juga sigma dari N sama dengan 1 dikali Rn. Gitu. Nah, gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan ya guys ya. Next. Nah, kemudian di sini adalah di dalam berbagai praktik aplikasi, seringkali kita nemuin kombinasi dari lintasan-lintasan aliran panas yang terhubung baik dari secara seri maupun paralel. Nah, contohnya ini di sebelah ini ada gambar dari rangkaian termal untuk dinding komposit, di mana dia ada paralel dan juga seri. Nah, di gambar yang paling kecil itu ada rangkaiannya ya, rangkaian dari paralel dan juga serinya. Nah, terus konduktansi untuk bagian dinding yang tingginya ini B1 plus B2 dapat dinyatakan sebagai K2 sama dengan K2B1 per L2 plus K1B2 per L2 atau sama dengan 1 per R2 begitu. Nah, gambarnya di sini bisa dilihat di sebelah kanan. Ini gambar dari rangkaiannya dan juga ada dari strukturnya ya. Gitu. Next kawan saya. Baik, bentuk yang selanjutnya yaitu silinder konsentrik. Silinder konsentrik itu adalah silinder yang berlapis-lapis, kayak bisa dilihat di gambar. Nah, dia tuh ada lapisan-lapisannya yang bahannya beda, dan tentunya juga dia miliki suhu yang berbeda juga. Contoh yang khas dari soal yang silinder konsentrik ini adalah pipa yang diisolasi dengan fluida panas yang mengalir di dalamnya dan bersinggungan dengan zat yang lebih dingin di luarnya. Kayak di gambar 2,5 nih, gambar sebelah. Jika pipa tersebut relatif panjang, maka aliran panas melalui dinding akan terjadi dalam arah radial.
Lanjut, Mas. Nah, di dalam keadaan steady atau stabil, laju aliran panas melalui tiap bagian sama besarnya. Dan ini ada rumus-rumusnya ya. Untuk permukaan dalam itu dia rumusnya ini Q sama dengan 2πr1 LHI dikali delta TI min T1 sama dengan T panas dikurang T1 per R1. Untuk silinder dalam kayak gini bentuknya, silinder luar kayak gini, dan untuk permukaan luar kayak gini. Maka kalau ada dua silinder konsentrik, rumus yang dihasilkan adalah seperti kayak gini. Q sama dengan TI min T0 per ln R2 per R1 di kayak gitulah pokoknya, sama dengan T panas dikurang T dingin per sigma N1 ke N4 dikali Rn. Atau simpelnya Q sama dengan U dikali A0 dikali delta T, di mana U itu rumusnya kayak gini. Lanjut. Kemudian sistem dengan sumber panas plat datar dijumpai di berbagai cabang perakayasaan, contoh kumparan listrik, pemanas tahanan, reaktor nuklir, dan pembakaran bahan bakar di alas bahan bakar tandur ketel. Jadi plat datar dengan sumber panas yang terbagi secara seragam. Perhatikanlah sebuah plat datar di mana terdapat pembangkitan panas yang seragam. Plat ini berupa elemen panas seperti rel, busbar, juga dikenal dengan istilah palang-palang. Datar di mana panas dibangkitkan dengan mengalirkan arus listrik melaluinya. Persamaan energi untuk suatu elemen didiferensialkan dapat dinyatakan dengan kata-kata sebagai berikut. Itu laju koneksi panas melalui permukaan kiri ke dalam elemen di X plus laju pembangkitan panas di elemen yang tebal dx sama dengan laju konduksi panas melalui permukaan kanan keluar dari elemen di x plus dx. Persamaan matematik yang bersangkutan adalah min Ka per dt per dx di dix plus q dot adx sama dengan min Ka dt per dx dix plus dx, di mana Q adalah kekuatan sumber panas per volume dan waktu satuan. Kemudian karena di sini min Ka dt per dx dix plus dx sama dengan Ka dt min Ka dt per dx plus dx per dx dalam kurung min Ka dt per dx tutup kurung dx. Jadi Q dot gini sama dengan Q dot dalam kurung ADX. Next. Nah, ini adalah contoh gambar dari sketsa yang melukiskan nomenklatur untuk konduksi panas dalam dinding datar dengan pembangkitan panas dalam. Maka persamaannya menjadi Q dot sama dengan min D per dx dalam kurung K dt per dx. Jika konduktivitas termal konstan dan pembangkitan panas seragam, maka dapat disederhanakan menjadi min K D pangkat 2 T per dx kuadrat min Q dot. Penyelesaian ini dilaksanakan dengan dua integrasi berturut-turut. Integrasi yang pertama menghasilkan gradien suhu dt per dx sama dengan min Q dot per K X plus C1. Dan integrasi yang kedua memberikan distribusi suhu. T sama dengan min Q dot per 2K X kuadrat plus C1X plus C2. Di mana C1 dan C2 adalah konstanta-konstanta integrasi yang harganya ditentukan oleh syarat-syarat batas. Oke, selanjutnya yaitu lanjutan dari sistem dengan sumber panas. Jadi, jika kita tetapkan bahwa suhu pada kedua permukaan adalah T0, maka syarat-syarat batas tersebut adalah pada X sama dengan 0 dan pada X sama dengan 2L, maka menghasilkan
TO sama dengan C2 dan TO sama dengan min Q dot per 2K 4L pangkat 2 ditambah C1 2L ditambah T0. Dan menyelesaikan untuk C1 kita dapat menghasilkan C1 sama dengan min Q dot L per K. Maka T sama dengan min Q dot per 2K X pangkat 2 ditambah Q dot L per K X ditambah TO. Oleh karena itu T min TO sama dengan min Q dot L pangkat 2 per 2K dalam kurung 2 dalam kurung lagi X per L min X per L pangkat 2. Jadi distribusi suhu melintasi pala tersebut berupa parabola dengan muncaknya di bidang tengah X sama dengan L. Beda suhu antara bidang tengah dan permukaan plat adalah dalam kurung T dikali TO max sama dengan Q dot L pangkat 2 per 2K. Jika plat itu terendam di dalam fluida yang suhunya dan konduktasi permukaan pada kedua permukaannya H, maka pada keadaan steady panas yang 0, yaitu Q dot L sama dengan min KA dt per dx dix sama dengan D sama dengan HO dalam kurung TO dikurang TM gitu. Next. Oke, selanjutnya itu juga sambungan dari sistem dengan suhu panas ya. Dalam Pres 2-21, suku pertama menyatakan laju pembangkitan panas di dalam pelat. Suku kedua menyatakan laju konduksi panas ke permukaan, dan terakhir suku ketiga lanjut aliran panas dengan cara konveksi dan radiasi dari permukaan ke medium sekitarnya. Maka beda suhu T0 min T terhingga yang diperlukan untuk perpindahan panas dari permukaan tersebut adalah TO min T X max sama dengan min Q dot L per HO. Oke, next. Oke, sistem dengan sumber panas silinder pejal. Silinder pejal atau solid yang panjang dengan sumber-sumber panas yang terbagi secara seragam. Silinder lingkaran yang pejal dan panjang dengan pembangkitan panas dalam yang seragam dapat dipandang sebagai pengidealan sistem yang nyata, seperti kumparan listrik di mana pembangkitan panas terjadi dengan pemecahan nuklir atau nuclear fission. Persamaan energi untuk elemen tersebut berbentuk cincin yang terdapat di gambar sebelah, yang terbentuk di antara silinder dalam yang berjari-jari R dan silinder luar yang berjari-jari R plus DR adalah yaitu T sama dengan TO min QR pangkat 2 per 4K dalam kurung 1 min R per RV pangkat 2. Ini seperti gambar contohnya, yaitu gambar dari sketsa yang melukiskan nomenklatur untuk konduksi panas di dalam silinder lingkaran yang memanjang dengan pembangkitan panas dalam. Jadi seperti itu gambar-gambar teman-teman di sebelah kanan. Oke, next. Ya, selanjutnya adalah perpindahan panas dari permukaan yang menonjol. Perpindahan panas dari permukaan menonjol ini dapat kita contohkan yaitu seperti sirip pada gambar sketsa 2.8. Sirip adalah struktur yang menonjol dari permukaan untuk meningkatkan laju perpindahan panas dengan meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk perpindahan panas. Dalam kondisi keseimbangan, laju panas yang masuk ke sirip dari dinding sama dengan laju panas yang hilang dari sirip ke fluida. Laju perpindahan panas ini ditentukan oleh hukum Fourier untuk konduksi dan hukum Newton untuk pendinginan. Jadi seperti yang pada contoh ini, sirip dengan penampang ragam, dia ini sebagai gambaran yang sederhana itu seperti pada gambar itu, siripnya itu didindingkan sepanjang permukaan oleh fluida yang bersuhu T terhingga dalam keseimbangan panas, yang dimana persamaannya ini laju aliran panas secara konduksi ke dalam elemen di X sama dengan laju aliran panas secara konduksi keluar dari elemen di X serta ditambah laju aliran panas secara konveksi dari permukaan di antara X. Rumusnya bisa dilihat di sini dalam simbol persamaan. Next. Sekarang ke tebal kritis isolasi.
Jadi tebal kritis isolasi ini merujuk pada tebal isolasi pada titik di mana penambahan lebih lanjut dari material isolasi tidak akan lagi meningkatkan efisiensi isolasi, tapi sebaliknya dia malah dapat meningkatkan perpindahan panas itu tersebut. Jadi contohnya itu ya seperti pemasangan isolasi di sekitar pipa atau kawat kecil tidak selalu mengurangi perpindahan panas. Jika tebal isolasinya diperbesar, hal ini dapat meningkatkan tahanan termal secara logaritmik, namun sekaligus mengurangi tahanan termal secara linear pada permukaan luar. Oleh karena itu, penggunaan isolasi dapat meningkatkan laju aliran panas pada pipa atau kawat telanjang. Maka persamaan ini adalah Q sama dengan 2 pi K dalam kurung TI dikurang T0 dibagi ln dalam kurung R0 per RI ditambah K per RO. Maaf. Lalu dari rumus ini untuk harga R yang tetap, laju aliran panas adalah fungsi RO, yaitu Q sama dengan RO, dan menjadi maksimum pada harga R, sehingga dQ per dRO sama dengan minus 2 pi K dalam kurung TI min TO dalam kurung lagi 1 per RO dikurang dalam kurung K per HO RO2 tutup kurung dibagi ln dalam kurung RO per RI tutup kurung tambah K per HO RO. Nah, dari persamaan di atas kita dapat mencari jari-jari untuk perpindahan maksimum, yaitu R teteringnya sama dengan K per HO. Next. Ya, di sini kita masuk ke penerapan di bidang teknologi untuk konduksi 1 ini. Yang pertama ada isolasi termal. Di sini konduksi keadaan tunak satu dimensi fungsinya untuk meminimalkan transfer panas antara area yang berbeda dalam isolasi termal. Material dengan konduktivitas termal rendah digunakan untuk mengurangi hilangnya panas melalui konduksi. Terus yang kedua di sini kita ada temperatur sensor. Jadi di sini konduksi keadaan tunak satu dimensi berguna untuk memastikan suhu tetap stabil dalam mesin industri dan juga mengurangi resiko kerusakan akibat suhu yang terlalu tinggi. Dalam mesin cetak misalnya, konduksi membantu menjaga suhu silinder roll dengan baik. Terus yang terakhir ada electric heaters atau setrika. Di sini contohnya gambarnya. Konduksi di sini digunakan untuk mentransfer panas yang efisien dari elemen pemanasan ke lingkungan sekitarnya. Ini juga memungkinkan peralatan untuk mencapai suhu yang diperlukan dengan cepat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.